Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Anom, NIM 2130202250. Mata kuliah Usul Fikih, dosen pengampu Ahmad Fadil MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Hukum dan Al-Hakim. Pembahasan hukum. Pengertian hukum. Hukum secara etimologi bermakna al-ma'u, yakni mencegah. Hukum juga memiliki pengertian kodo yang memiliki arti putusan. Dapat pula hukum diartikan dengan menetapkan sesuatu atas sesuatu yang meniadakan sesuatu daripadanya. Menurut istilah ahli fikih, yang disebut hukum adalah bekasan dari titah Allah atau sabda Rasulullah. Apabila disebut syara, maka yang dikehendaki adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yaitu yang dibicarakan dalam ilmu fikih, bukan hukum yang berkaitan dengan akidah dan akhlak. Pembahasan tentang hukum dalam ilmu usul fikih adalah secara umum. Tidak dibahas secara terperinci hukum bagi setiap perbuatan. Hukum syara merupakan salah satu dari beberapa objek kajian usul fikih. Bahkan tujuan utama dari studi usul fikih adalah bagaimana menyimpulkan hukum syara dari sumber-sumbernya. Oleh karena itu, penting kedudukan hukum syara dalam kajian ini. Maka lebih dulu perlu dijelaskan hakikat hukum syara itu sendiri serta berbagai macamnya. Istilah hukum syara bermakna hukum-hukum yang digali dari syariat Islam. Berbicara tentang hukum syara melibatkan pembicaraan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengannya, seperti pembicaraan tentang hakim, al-mahkum, dan tentang al-mahkum alaih. 2. Macam-macam hukum. A. Hukum syara. Secara etimologi, kata hukum berarti mencegah atau memutuskan. Menurut terminologi usul fikih, hukum berarti artinya kitab kalam Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa iktidah, perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan. Takhir, kebolehan untuk orang mukallaf memilih antara melakukan dan tidak melakukan. Atau wadi, ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani, penghalang. Kitab Allah yang dimaksud dalam definisi tersebut adalah kalam Allah. Kalam Allah sebagai sifatnya adalah al-kalam al-nafsi, kalam yang ada pada diri Allah, yang tidak mempunyai huruf dan suara. Dengan demikian, apa yang disebut hukum dalam pembahasan ini adalah teks ayat-ayat ahkam dan teks hadis ahkam. Sejalan dengan hal ini, ada sebagian ulama, antara lain Abdul Karim Zaidan, secara langsung menafsirkan pengertian kitab dalam definisi tersebut sebagai kalam Allah, baik secara langsung seperti kalam Allah yang terdapat dalam Al-Quran, maupun secara tidak langsung seperti sunnah Rasulullah SAW, ijma' dan dalil-dalil syara lain yang dijadikan Allah sebagai dalil petunjuk untuk mengetahui hukumnya. Sunnah Rasulullah SAW dianggap sebagai kalam Allah secara langsung karena merupakan petunjuknya, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Najm ayat 2-3, yang artinya, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan bahwa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak mengucapkan sesuatu di bidang hukum kecuali berdasarkan wahyu. Demikian pula dengan ijma' harus mempunyai sandaran, baik Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW. Sama halnya dengan itu dalil-dalil hukum lainnya tidak sah dijadikan sebagai dasar hukum kecuali setelah diketahui adanya pengakuan dari wahyu. Dengan demikian, kitab Allah dalam definisi hukum di atas mencakup semua dalil-dalil hukum yang diakui oleh syara, sehingga apa yang dimaksud dengan kitab dalam definisi di atas adalah ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum. Misalnya firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan atas kamu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Bagian awal dari ayat tersebut adalah ketentuan Allah tentang kewajiban memenuhi janji. Jadi yang disebut hukum dalam kajian usul fikih adalah teks ayat atau sunnah Rasulullah SAW yang mengatur amal perbuatan manusia. Yang populer tersebut sebagai ayat-ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam.
Bagian awal ayat tersebut adalah ketentuan Allah tentang kewajiban memenuhi janji. Jadi yang disebut hukum dalam kajian usul fikih adalah teks ayat atau sunnah Rasulullah yang mengatur amal perbuatan manusia, yang populer disebut sebagai ayat-ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam. Bila dicermati definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ayat-ayat atau hadis-hadis hukum dapat dikategorikan kepada beberapa macam. A. Perintah untuk melakukan suatu perbuatan mukallaf yang diperintahkan itu sifatnya wajib. B. Larangan melakukan suatu perbuatan mukallaf yang dilarang itu sifatnya haram. C. Anjuran untuk melakukan suatu perbuatan dan perbuatan yang dianjurkan itu sifatnya mandub. D. Anjuran untuk meninggalkan suatu perbuatan dan perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan itu sifatnya makruh. Mayoritas ulama membagi hukum kepada dua jenis, yaitu hukum tahlifi dan hukum wad'i. 1. Hukum tahlifi. Hukum tahlifi adalah tuntunan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan. Atau hukum taklifi adalah sesuatu yang menuntut suatu pekerjaan dari mukallaf atau menuntut untuk berbuat atau memberikan pilihan kepadanya antara melakukan dan meninggalkannya. Hukum taklifi dapat diartikan pula sebagai titah Allah yang berhubungan dengan mukallaf dalam bentuk tuntunan dan pemberian pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat, seperti dikemukakan sebelumnya. Istilah hukum dalam kajian usul pada asalnya adalah teks ayat atau hadis hukum. Teks ayat hukum dan hadis hukum yang berhubungan dengan hukum taklifi terbagi kepada 5 bentuk. 1. Ijab, mewajibkan, yaitu ayat-ayat atau hadis dalam bentuk perintah yang mengharuskan untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya ayat yang memerintah untuk melakukan salat dan menunaikan zakat. 2. Anjuran untuk melakukan, yaitu ayat atau hadis yang menganjurkan untuk melakukan suatu perbuatan. 3. Tahrim, melarang, yaitu ayat atau hadis yang melarang secara pasti untuk meninggalkan suatu perbuatan. 4. Karaha, yaitu ayat atau hadis yang menganjurkan untuk meninggalkan suatu perbuatan. 5. Ibadah, yaitu ayat atau hadis yang memberi pilihan seseorang untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Pembagian tersebut di atas adalah hukum dilihat sebagai dalil hukum selanjutnya. Dalam membicarakan pembagian hukum taklifi ini, seperti perintah disinggung sebelumnya, istilah hukum digunakan kepada sifat perbuatan mukallaf. Dari sisi ini hukum taklifi, seperti dikemukakan Abdul Wahab Khalaf, terbagi kepada 5 macam, yaitu A. Wajib, B. Mandub, C. Haram, D. Makruh, dan E. Mubah. Dasar pembagian tersebut adalah bahwa ketentuan Allah dan Rasulnya yang berupa perintah terhadap suatu perbuatan, maka perbuatan itu hukumnya wajib. Ketentuan yang berupa anjuran untuk melakukan menimbulkan hukum mandub. Suatu larangan menimbulkan haram. Anjuran untuk meninggalkan perbuatan menimbulkan hukum makruh. Ketentuan yang memberi kebebasan untuk melakukan dan tidak melakukan menimbulkan hukum mubah. 2. Hukum wad'i. Hukum wad'i adalah sesuatu yang menuntut penetapan sesuatu sebagai sebab bagi sesuatu yang lain, atau menjadi syarat bagiannya, atau menjadi penghalang baginya. Contoh adalah sesuatu yang menuntut penetapan sesuatu sebagai sebab sesuatu yang lain. Hukum wad'i dapat diartikan pula sebagai titah Allah yang berhubungan dengan sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum taklifi. Hukum wad'i adalah ketentuan syariat dalam bentuk menetapkan sesuatu sebagai sebab, sebagai syarat atau sebagai mani. Dengan demikian hukum wad'i terbagi kepada 3 macam, yaitu 1. Sebab, menurut bahasa berarti sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang kepada sesuatu yang lain. Menurut istilah usul fikih, seperti dikemukakan Abdul Karim Al-Zaidan, sebab yaitu sesuatu yang dijadikan oleh syariat sebagai tanda bagi adanya hukum, dan tidak adanya sebab sebagian tanda bagi tidak adanya hukum. Para ulama usul fikih membagi sebab kepada 2 macam. 1. Sebab yang bukan merupakan perbuatan mukallaf dan berada di luar kemampuannya. Namun demikian, sebab itu mempunyai hubungan dengan hukum taklifi, karena syariat telah menjadikannya sebagai alasan bagi adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang mukallaf. Misalnya, tergelincir matahari menjadi sebab alasan bagi datangnya waktu sholat zuhur. Masuknya bulan Ramadan menjadi sebab alasan bagi kewajiban melakukan puasa Ramadan. Dan keadaan terdesak menjadi sebab bagi bolehnya seseorang memakan yang diharapkan. 2. Sebab yang merupakan perbuatan mukallaf
dan dalam batas kemampuannya. Misalnya, perjalanan menjadi sebab bagi bolehnya berbuka puasa di siang hari Ramadan. Pembunuhan disengaja menjadi sebab bagi dikenakan hukuman kisos atau atas pelakunya, dan akad transaksi jual beli menjadi sebab bagi terpindahan milik dari pihak penjual kepada pihak pembeli. 3. Perbedaan antara sebab dan ilat. Abdul Karim Zaidan menjelaskan perbedaan dan persamaan antara sebab dan ilat sesuai yang dijadikan oleh syariat sebagai tanda bagi adanya hukum terdiri dari dua bentuk. Bentuk pertama, antara tanda sebab dengan sesuatu yang ditandai musabab, mempunyai hubungan logis. Dalam pengertian bisa ditelusuri oleh akal pikiran hubungan antara keduanya. Dan bentuk kedua, hubungan di antara keduanya tidak bisa ditelusuri dengan akal pikiran. Bentuk pertama di atas di samping disebut sebagai sebab juga disebut ilat, sedangkan bentuk yang kedua hanya disebut sebab. Contoh bentuk pertama, perjalanan adalah sebab dan juga ilat bagi bolehnya berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan, dan keadaan memabukkan menjadi sebab atau ilat bagi haramnya minum khamar. Sedangkan contoh bentuk kedua yaitu sebab bukan ilat seperti terbenamnya matahari menjadi sebab bagi wajib melaksanakan solat maghrib dan terbit fajar menjadi sebab bagi masuk waktu solat subuh. 2. Syarat menurut bahasa. Kata syarat berarti sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda. Menurut istilah usul fikih seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya ada sesuatu yang lain dan berada di luar dari hakikat sesuatu itu. Para ulama usul fikih membagi syarat kepada dua macam. A. Syarat syar'i, yaitu syarat yang datang langsung dari syariat sendiri. Misalnya, keadaan rushd, kemampuan untuk mengatur pembelanjaan sehingga tidak menjadi mubazir. Bagi seorang anak yatim dijadikan oleh syariat sebagai syarat bagi wajib menyerahkan harta miliknya kepadanya. B. Syarat ja'ili, yaitu syarat yang datang dari kemauan orang mukallaf itu sendiri. Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, jika engkau memasuki rumah si fulan, maka jatuhkanlah talakmu 1. Dan seperti pernyataan seseorang bahwa ia baru bersedia menjamin untuk membayarkan utang si fulan dengan syarat si fulan itu tidak mampu membayar utangnya itu. 3. Mani. Kata mani secara etimologi berarti penghalang dari sesuatu. Secara terminologi seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, kata mani artinya sesuatu yang ditetapkan syarat sebagai penghalang bagi adanya atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab. Sebuah akad misalnya dianggap sah bila mana telah mencukupi syarat-syaratnya, dan akad yang sah itu mempunyai akibat hukum selama tidak terdapat pada suatu penghalang. Misalnya akad perkawinan yang sah karena telah mencukupi syarat dan rukunnya adalah sebagai sebab bagi waris mewarisi. Tetapi masalah waris mewarisi itu tidak bisa jadi terhalang disebabkan suami misalnya telah membunuh istrinya. Tindakan pembunuhan dalam contoh tersebut adalah penghalang bagi hak suami untuk mewarisi istrinya. Dalam sebuah hadis jelaskan bahwa tidak ada waris mewarisi antara pembunuh dan terbunuh. Para ahli usul fikih membagi mani kepada dua macam. 1. Mani al-huk, yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum. Misalnya keadaan haid bagi wanita ditetapkan Allah sebagai mani, penghalang bagi kecakapan wanita itu untuk melakukan solat, dan oleh karena itu solat tidak wajib dilakukan waktu haid. Artinya dari Aisyah, sesungguhnya ada seorang wanita yang bertanya kepadanya, apakah seorang wanita yang sedang haid harus mengkodok solat? Aisyah berkata, Anda terbebas, sebab dulu di masa Nabi Muhammad SAW kami pernah haid dan setelah suci beliau tidak menyuruh mengkodok solat. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Mani al-sebab, yaitu sesuatu yang ditetapkan syarat sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab sehingga dengan demikian sebab itu tidak lagi mempunyai akibat hukum. Contoh bahwa sampainya harta minimal 1 nisab menjadi sebab bagi wajib mengeluarkan zakat harta itu karena pemiliknya sudah tergolong orang kaya. Namun jika pemilik harta itu dalam keadaan berutang di mana utang itu bila dibayar akan mengurangi hartanya dari 1 nisab, maka dalam kajian fikih keadaan berutang itu menjadi mani penghalang bagi wajib zakat pada harta yang dimilikinya itu. Dalam hal ini, keadaan seseorang dalam berutang itu telah menghilangkan predikatnya sebagai orang kaya sehingga tidak lagi dikenakan kewajiban zakat harta. 2. Hakim. 1. Pengertian hakim. Kata hakim secara etimologi berarti orang yang memutuskan hukum. Dalam istilah fikih, kata hakim juga dipakai sebagai orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan qadhi. Dalam kajian usul fikih, kata hakim berarti pihak penentu dan pembuat hukum syariat secara hakiki. Hakim adalah isim fa'il dari kata
Hakama, yang artinya orang yang menetapkan hukum atau memutuskan hukum atau suatu perkara. Sedang menurut istilah, hakim adalah orang yang diangkat penguasa untuk menyelesaikan dakwaan dan persengketaan. Selain kata hakim, digunakan pula istilah qadi yang berarti orang yang memutuskan, mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Dalam Islam, orang yang berhak dan bertanggung jawab dalam mengangkat hakim adalah khalifah atau mereka yang diberi kuasa oleh khalifah. Kedudukan orang hakim sangatlah penting dan menentukan dalam penyelesaian sebuah kasus. Oleh karena itu, posisi hakim sangatlah strategis dalam menentukan nasib seorang maupun kelompok manusia. Hakim secara terminologi adalah sebagai berikut. 1. Hakim merupakan persoalan mendasar dan penting dalam usul fikih karena berkaitan dengan siapa pembuat hukum sebenarnya dalam syariat Islam, siapa pemberikan pahala dan dosa. 2. Semua hukum tersebut bersumber dari Allah melalui nabi maupun ijtihad para mujtahid yang didasarkan kepada metode istinbat lainnya. 3. Hakim adalah Allah. Dialah pembuat hukum dan satu-satunya sumber hukum yang dititahkan kepada seluruh mukallaf, baik berkaitan dengan hukum taklifi ataupun hukum wadai. 2. Syarat menjadi hakim: A. Laki-laki. B. Berakal, cerdas dan mumayyiz. C. Islam. D. Adil. E. Berpengaruh. F. Sehat pendengaran, penglihatan dan ucapan. G. Faqih dan mustahil. H. Qadi diangkat oleh penguasa dan hukumnya wajib. 3. Adab kesopanan etika hakim. A. Hendaknya ia berkantor di tengah-tengah negeri, di tempat yang diketahui orang dan dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat. B. Hendaknya ia menganggap sama terhadap orang-orang yang berperkara. C. Jangan memutuskan hukum dalam keadaan 1. Sedang marah. 2. Sedang sangat lapar dan haus. 3. Sedang sangat susah atau sangat gembira. 4. Sedang sakit. 5. Sedang menahan buang air yang sangat. 6. Mengantuk. D. Tidak boleh menerima pemberian dari orang-orang yang sedang berperkara yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani. E. Hakim tidak boleh menunjukkan cara mendakwa dan cara membela. F. Surat-surat kepada hakim yang lain di luar wilayahnya. Apabila surat itu berisi hukum, hendaklah dipersaksikan kepada 2 orang saksi sehingga keduanya mengetahui isi surat tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.